Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Marfila, Prodi Pendidikan Olahraga Mahasiswa semester 1 dengan NIM 22376 JKR 0468. Di video ini saya akan membahas tentang pertama, sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, dua, ragam bahasa dan ragam ilmiah dan ragam sosial, tiga, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUBI, 4, diksi dan kaidah makna, 5, pembentukan dan perluasan kalimat, 6, pembentukan dan perluasan paragraf. Yaitu salah satu mata kuliah bahasa Indonesia dosen pembimbing Pak Jufrin Alim SPD MPD. Oke, langsung saja. Yang pertama saya akan membahas materi sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Apa itu bahasa Indonesia? Ya, seperti yang kita ketahui, bahasa merupakan kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lain menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Adapun pengertian bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia, bahasa nasional dan resmi di seluruh Indonesia. Ini merupakan bahasa komunikasi resmi yang diajarkan di sekolah dan digunakan untuk disiarkan di media elektronik dan digital. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang baik disesuaikan dengan situasi atau kondisi. Penutur, misalnya dalam komunikasi di pasar, maka penggunaan bahasa Indonesia dikatakan baik ketika si penutur menggunakan bahasa Indonesia ragam santai. Kapan bahasa Indonesia itu lahir? Sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek bahasa Melayu. Telah abad bahasa Melayu dipakai sebagai alat penghubung antar penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa. Bahasa komunikasi antara pemerintah Belanda dan penduduk Indonesia memiliki berbagai macam bahasa juga menggunakan bahasa Melayu. Oleh karena itu, bahasa Indonesia lahir pada tahun 1928 saat dilangsungkan Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Bahasa Melayu diubah namanya menjadi bahasa Indonesia dan diingkarkan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional dalam Sumpah Pemuda. Fungsi bahasa secara umum, yaitu fungsi umum bahasa yaitu alat komunikasi manusia. Kedua, fungsi khusus dengan sesuatu tujuan yaitu faktik, kognitif, emotif, kultural, polisi, edukasi, mengatur diri, mengatur orang lain, interaksi, adaptasi, sosial, dan lain sebagainya. Lanjut materi kedua yaitu ragam bahasa dan ragam ilmiah dan ragam sosial. Ragam bahasa adalah rangkaian bahasa yang bervariasi yang memiliki topik yang diperbincangkan serta menurut medium pembicaraan dalam konteks berbagai ragam bahasa. Seiring dengan perkembangan zaman yang sekarang ini banyak masyarakat yang mengalami perubahan, maka bahasa pun juga mengalami perubahan. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Agar banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien. Dalam bahasa timbul mekanisme untuk memiliki variasi yang cocok untuk keperluan tertentu yang disebut ragam standar. Oke, lanjut ragam ilmiah. Ragam ilmiah merupakan ragam bahasa yang berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaian dalam bidang kegiatan sesuatu dengan sifat keilmuannya. Bahasa Indonesia harus memenuhi syarat, diantaranya benar atau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku, logis, cermat, dan sistematis. Pada bahasa ragam ilmiah, bahasa berbentuk
luas dan ide yang disampaikan melalui bahasa itu sebagai bentuk dalam tidak dapat dipisahkan. Contohnya seperti masalah kurang tepat, pengembangan dakwah mempunyai masalah kendala tidak logis. Apabila masalah kita tingkatkan, kalimat harus itu mengembangkan dakwah kita ditingkatkan. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat dikatakan sebagai ragam sosial. Selain itu, ragam sosial berhubungan pula dengan tingkat atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. Contohnya, ikut bergotong royong, tidak membedakan agama dan suku. Selain itu, terdapat perbedaan antara ragam sosial dan ragam fungsional. Lanjut materi ketiga, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan Van Ophusen yaitu 1. Penggunaan huruf Z untuk menuliskan kata jang, panjang, sajang. Kedua, penggunaan huruf OE untuk menuliskan kata-kata goereo, iteo, oer, moer. 3. Penggunaan kata diakritik seperti koma, ain, hamzah, dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata moer, akal, tak dinamai. Beberapa lambing yang tampak pada ejaan Republik adalah sebagai berikut. Pertama, huruf OE diganti dengan U seperti pada guru, itu, umur. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K seperti pada kata-kata tak, pak, maklum, rakyat. 3. Kata ulang boleh dituliskan dengan angka seperti anak-anak, berjalan-jalan, dan ke barat-baratan. Pemakaian tanda baca, tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, tanda pengikat atau apostrof. Huruf kapital merupakan yang memiliki bentuk khusus dan berukuran lebih besar dari huruf biasa. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada setiap awal kalimat. Contohnya, mengapa kita harus rajin belajar. Huruf miring merupakan huruf yang letaknya miring, tetapi tidak sama dengan tulisan tangan pada kursif. Berikut adalah ketentuan penggunaan huruf miring. Pertama, huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk daftar pustaka. Kedua, huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat. Ketiga, huruf miring digunakan untuk menuliskan atau diungkapkan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Penulisan kata serapan. Penulisan serapan yang benar adalah tanpa adanya cetakan miring atau tulisan biasa saja sebagaimana tulisan bahasa Indonesia yang lain.
namun bukan unsur serapan atau merupakan kata asli, maka harus dituliskan dengan huruf miring. Berdasarkan integrastisnya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pertama secara adaptasi, yaitu apabila unsur asli serap disepenuhi secara utuh, baik tulisan maupun ucapan, tidak mengalami perubahan. 2. Secara adapsi, yaitu apabila unsur asing itu sudah disesuaikan ke dalam kaidah bahasa Indonesia, baik pengucapan maupun penulisannya. Lanjut materi keempat, yaitu diksi dan kaidah makna. Apa itu diksi? Diksi adalah pilihan kata. Kaidah makna adalah patokan atau ukuran yang digunakan sebagai pedoman dalam memaknai suatu kata. Fungsi diksi secara umum yaitu membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efisiensi dan efisiensis. Apa saja syarat-syarat pemilihan kata dalam diksi? Untuk memenuhi persyaratan ketetapan dan kesesuaian dalam pemilihan kata perlu diperhatikan. Pertama, kaidah kelompok kata atau farsi. Kedua, kaidah makna kata. Ketiga, kaidah lingkungan sosial. Keempat, karangan mengarang. Lanjut materi kelima, yaitu pembentukan dan penluasan kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan suatu pemikiran yang utuh dan dapat berdiri sendiri dan disusun berupa kata, frasa, dan klausa. Unsur-unsur pembentukan kalimat. Pertama, subjek adalah orang atau benda yang melakukan sesuatu. Contohnya, aku, kamu, mereka, sapi, kucing, ayam, dan masih banyak lagi. Kedua, predikat berfungsi menyatakan kegiatan yang dilakukan oleh subjek suatu kalimat. Contohnya, mengetik, membaca, menulis, melempar, dan lain-lain. Ketiga, objek adalah orang atau benda yang sedang menerima suatu tindakan itu. Contohnya, komputer, majalah, buku, pensil, dan lain-lain. 4. Perlengkapan adalah unsur dalam kalimat yang berfungsi melengkapi suatu kalimat. Contohnya, ayah membelikan Tina boneka. Kelima, adverbia atau keterangan berperan memberikan keterangan kepada kata atau kalimat, seperti kata verba atau kata sifat. Contohnya, kemarin, sekarang, hari ini, lusa, besok, pisau, mobil, dan lain-lain. Struktur kalimat yang benar. Dalam struktur kalimat terdapat pola kalimat yang membantu untuk menyusun sebuah kalimat seperti subjek, predikat, objek, keterangan, dan kata tambahan atau SPOK. Macam-macam kalimat penluasannya. Berdasarkan struktur gramatikalnya, kalimat dapat dibedakan menjadi dua. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang terdiri dari satu klausa atau setidaknya terdiri atas subjek atau dan predikat. Contohnya, ia berdiri di tempat itu, aku terjebak macet di sana. Kalimat majemuk adalah kalimat yang luas atau kalimat yang terdiri dari dua klausa. Contohnya, kakak sedang menyiram bunga ketika ayah sedang membaca koran, adik dan saya menari. Berdasarkan tujuan kalimat dibedakan menjadi 4. Pertama, kalimat perintah adalah kalimat yang
tujuannya untuk memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya, tolong tutup pintu itu. Kedua, kalimat berita adalah kalimat yang berisi informasi. Contohnya, kita akan berangkat ke bandara siang. Ketiga, kalimat seruan adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Contohnya, wah, indah sekali pemandangan itu. Keempat, kalimat tanya merupakan kalimat yang bertujuan untuk mengungkapkan pertanyaan terhadap suatu hal. Contohnya, kemana korban bencana alam itu diungsikan. Lanjut materi ke-6 yaitu pembentukan dan penguasaan paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah kesatuan pemikiran berupa pergabungan beberapa kalimat yang mempunyai suatu gagasan atau tema. Dengan kata lain, paragraf merupakan kumpulan kalimat. Pertama, paragraf berdasarkan pembentuknya telah menjadi 3 jenis, yaitu pertama paragraf dedukatif, kedua paragraf induktif, dan paragraf campuran. Contoh paragraf deduktif. Arah aktif ialah sejenis yang diperoleh dari suatu pembakaran yang mempunyai sifat tidak larut dalam air. Contoh paragraf induktif. 2 anak kecil ditemukan tewas di pinggir jalan Jenderal Sudirman seminggu kemudian. Seorang anak hilang ketika pulang sekolah. Sehari kemudian polisi MJ pun menemukan di dalam kantung celana Zon terdapat potret kedua anak yang tewas di Jalan Sudirman. Zon adalah orang yang harus diminta pertanggungjawaban. Contoh paragraf campuran. Hutan memiliki manfaat bagi kita. Di hutan tumbuhan bermacam-macam, tumbuhan yang dapat mencegah banjir, erosi, dan tanah longsor. Hewan-hewan juga dapat hidup bebas di hutan. Kita juga dapat memanfaatkan hutan sebagai tempat wisata. Hutan memang harus dijaga karena bermanfaat bagi kehidupan kita. Pembagian paragraf menurut tujuannya. Paragraf pembekuan merupakan pembuka atau pengantar untuk sampai pada segala pembicaraan yang menyusun kemudian. Kedua, paragraf penyimbangan ialah paragraf yang terletak antara paragraf pembuka dan paragraf yang terakhir sekali di dalam bab atau anak bab itu. Paragraf ini mengembangkan pokok pembicaraan yang dirancang. 3. Paragraf penutup adalah paragraf yang terdapat pada akhir karangan atau pada akhir satu kesatuan yang lebih kecil dalam karangan itu. Biasanya paragraf penutup berupa simpulan semua pembicaraan yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya. Itulah video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kurang penjelasan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.